Jadi Pak Uco sebenarnya melihat mahasiswa begitu akrab dengan Pak Uco, jadi mereka merasakan seperti dia punya orang tua sendiri atau dia punya abang sendiri. Nah itu yang Pak Uco senengin, karena Pak Uco ini kan seperti Anda kenal, belum dikaruniai anak. Kalau bagi yang muda-muda, Pak Uco senang, wah coba kalau saya punya anak mungkin udah seperti ini, udah kuliah. Karena Pak Uco ini berumah tangga udah 37 tahun, mungkin udah diwisuda, sudah kerja. Menurut saya, sosok seorang Pak Ucok itu adalah satu, orangnya itu sangat-sangat bijaksana, dan menurut saya Pak Ucok tuh baik sekali. Setelah gue kuliah di sini, gue ngeliat sehari-harinya dia gimana. Sampai dia mau membersihkan semua ini. Terus gue ngeliat juga setiap kali gue sapa dia selalu membagikan senyuman kan. Jadi gue pikir dia adalah orang yang tidak pernah merasa jemput berat mal itu, Mbak. Pak Ucok itu orangnya baik banget. Baik, dia sopan, ramah. Jarang lah ada orang kayak gitu. Menurut gue Pak Ucok baik, ramah sama mahasiswa, terus rajin. Enak lah pokoknya mahasiswa Pak Ucok. Sopan, woles, santai lah, gak neko-neko tuh orang. Kalau dia lagi membereskan keuangan itu, kalau kita lewat, nah melihat kita, Pak Ucok itu selalu, mari Pak, sudah ngopi Pak. Nah itu ciri khasnya Pak Ucok, karena Pak Ucok itu sangat-sangat ramah. Maksudnya mana ada lagi sih orang di Jakarta yang setulus itu, tetap maksudnya memberikan yang terbaik meskipun dalam kondisinya pekerjaannya yang demikian. Sampai-sampai ada suatu cerita bahwa Pak Ucok itu lewat lampu merah. Nah lampu merah kan deret banyak tuh. Nah Pak Ucok mau jalan, nengok kanan kiri, mari Pak, mari Bu, baru dia jalan gitu. Nah itu keramahan Pak Ucok. Kalau menurut gue Pak Ucok tuh sabar orangnya. Kadang-kadang anak-anak ngeledekin, ya dia legowo aja, baik. Gimana nih? Biasalah sih buat anak-anak, karena kayak gue juga suka ngecengin orang gitu, dan setiap orang pasti dicengin dan pernah ngecengin. Tapi nah itu justru karena Pak Ucok tuh orang baik, jadi bikin gue itu kayak kenapa harus dia gitu. Gitu. Pak Ucok tuh sering pagi-pagi dia udah ngepel, udah nyapu, terus sering ramah tamah sama mahasiswa. Gue sih nganggapnya dia orangnya lebih ke sopan santunnya lebih ada ya. Cuma anak-anak suka kayak ngebawanya jadi kayak dibuat lelucon itu tuh. Gue kurang suka sih sama mereka itu. Emang tai-tai tuh. Masalahnya ngatain juga yang bukan kayak tipe-tipe Ojon kan yang ngomongin, pasti tipe-tipe ya lo tau siapa lah, nggak perlu gue sebut. Emang teman-teman kita yang bercandanya beda gitu, bercandaannya ngomongin orang pasti. Tergantung sudut pandangnya juga ya, tergantung orang yang ngecengin itu. Siapa tahu dia emang benar-benar lagi boring dan nggak ada bahan lucon, tiba-tiba terus pintas ketika dia melihat Pak Ucok. Jadi untuk orang-orang yang baik banget kayak Pak Ucok, kenapa harus diledek-ledek? Susah sih kalau ini ya, masalahnya. Tapi lucu, gimana dong? Gue juga ketawa kalau orang ngomongin dia. Gue juga sampai sekarang bingung, kenapa kok Pak Ucok lagi. Kadang saya kalau ngeliat di Twitter, di Facebook, ada apa-apa tau-tau dikit-dikit Pak Ucok diledek, itu saya mikir, emang Pak Ucok salah apa sih sama kalian gitu loh. Jadi sampai sekarang saya juga nggak tahu apa-apa kalau kenapa sih Pak Ucok itu diledek-ledek, karena apanya gitu saya nggak tahu. Mungkin karena ini sih ya, nada bicaranya gitu, intonasi suaranya tuh kadang lucu gitu, nggak
nggak kayak orang pada umumnya. Jadi mungkin karena nada suaranya itu yang jadi akhirnya jadi cengan-cengan anak-anak gitu. Kita sering bilang tuh misi Pak Ucok, terus tiba-tiba dia bilang ya mari. Nah itu mungkin menurut beberapa anggapan orang itu hal yang lucu dan menarik untuk dibahas sebagai bercandaan. Apa ya, menurut gue dia adalah orang yang apa ya, dia tuh tipe-tipe orang yang udah pasti jadi incaran orang, jadi bahan ledekan. Dia jadi target ringan gitu loh ya. Ya namanya manusia semuanya pasti jadi bahan lelucon lah, karena apa kan ya setiap namanya membuat lelucon pasti harus ada objeknya dong. Personality orang tuh kan beda-beda gitu kan. Mungkin mereka itu memang mungkin mereka kayak emang just for fun aja gitu. Mungkin cara mereka mencari fun itu mungkin seperti itu gitu. Nah kita kan nggak tahu, maksudnya. Nah makanya gue bilang tadi kan, gue nggak mau ngejar soalnya gue nggak tahu maksudnya mereka apa gitu. Kalau memang cara kita menyayangi dia itu adalah dengan cara memberikan ceng-cengan gitu, menurut gue itu juga nggak salah gitu. Ya anak muda lah, gimana sih bentuk. Ya memang gue tahu Pak Ucok itu kan gitu kan sikapnya gitu dan itu unik, spesial. Gue sih nganggapnya lucu itu. Emang ya boleh lah buat bercanda. Sebenarnya banyak hal yang bisa jadiin bahan bercandaan selain fisik orang atau ngomongin orang atau ngatain orang atau jadi orang buat bahan pembicaraan, bahan ejekan gitu. Seenggaknya kan objeknya itu kita nggak membawa dari segi ekonomi atau apapun itu yang ya buat lucu-lucu sih, dalam artinya nggak terlalu negatif banget, nggak terlalu berlebihan banget untuk ngecengin dia gitu. Gini loh, nggak tiap hari juga. Dalam arti misalkan kita lagi nongkrong nih, dia lewat, ya pas di depan mata itu aja kita mulai ngecengin. Ya kalau misalnya nggak ada ya udah nggak dicengin gitu. Paling jadi bahan misalnya diomongin di Twitter gitu. Di Twitter gue sering lihat ini gue ketawa lagi. Terkadang lucu, gue kayak beberapa ada yang lucu. Ya kalau lucu kita nggak bisa nolong dong, nggak ketawa gimana dong. Mereka itu melakukannya di dunia nyata. Terus kalau pas gue perhatiin di dunia maya juga ada juga gitu. Dan itu membuat orang lain termasuk gue itu kayak sempat salah persepsi gitu. Wah, Pak Ucok ada salah apa ya gitu? Apa dia diam-diam kayak gitu ngeselin ya gitu? Jadi kan biasanya kalau gue lihat kan orang ngeselin kan pasti biasanya diceng-cengin gitu kan. Nah makanya gue jadi penasaran itu Pak Ucok ini kenapa gitu, kayak apa dia nggak sebaik yang gue kira. Jadi dengan mereka ngecenginnya di dunia maya juga itu akan membuat persepsi orang itu buruk gitu. Sejauh ini sih gue nggak pernah ngeliat Twitter yang merendahkan banget dia, ya mungkin karena gue nggak follow orang-orang kayak gitu. Gue sih nggak mungkin, gue emang tidak bergaul sama orang-orang kayak gitu sih. Harus sampai ke media, ke dunia maya lah, harus dibawa ke Twitter atau apapun itu. Ya itu udah terlalu kebangetan sebenarnya. Kalau gue sih contoh untuk ngecengin doang sih, ya paling dia lewat di depan mata ya seperti itu doang sih ngecenginnya. Misalnya kalau Pak Ucok lewat di depan mereka di kampus terus mereka ngecengin satu sama lain, oke lah itu cuman di antara mereka aja. Tapi kalau misalnya pas di dunia maya ya gue aja ikut menanyakan ini kenapa gitu. Kayak takutnya bakal ada beberapa orang yang karena itu nganggapnya Pak Ucok tuh pernah bikin salah sama mereka. Jadinya takutnya image baiknya Pak Ucok itu malah justru jatuh gitu. Kalau rakyat tengil, pantes sih menurut gue dikata-katain kayak tai lu tengil banget, anjing udah tengil banget. Tapi kalau orangnya baik terus lo kata-katain kayak wah tai banget yang kata-katain ini orang gak ada salah sama lo, orangnya baik tapi jadi bahan olok-olokan. Itu baru tai. Sebenarnya karena Pak Ucok itu terlalu ramah, jadi apa ya, mereka jadi enak banget ngebuat Pak Ucok jadi lucu tuh, jadinya apa ya, wah enak nih dibuat lucu nih karena wah dia kok orangnya baik dan gak gampang marah kan. Mungkin gini, jadi mungkin Pak Ucok itu tahu ya, cuman karena dengan hati yang memang pernah kita ngobrol juga dengan Pak Ucok, itu tidak pernah mempunyai perasaan apa-apa ya. Jadi ada orang yang memang ingin mencemoohkan dia gitu, cara istilahnya Pak Ucok itu diguncingkan gitu ya, atau digeledek-ledek gitu ya. Nah itu mungkin dia tidak akan marah. Ada satu cerita juga
anak mahasiswa menciptakan lagu. Kop kacu. Nah, dibalik Pak Ucok kan. Untuk itu emang bener kami bikin dengan seizin Pak Ucok juga, karena suara asli real dari Pak Ucok, dan saya juga udah izin dengan Pak Ucok bahwa ini mau dibikin lagu, dan Pak Ucok mengiyakan. Alhamdulillah beliau mengiyakan dengan kata-kata iya, dan terjadilah dan yang fenomenal itu. Ya. Suasana fenomenal yang nggak jelas. Kenapa saya lebih memilih Pak Ucok dan Mas Wah dibikin? Kenapa? Karena mereka itu secara fisik memang seseorang yang terpilih gitu, the chosen one. Jadi ya kayak di Star Wars kan ada Anakin Skywalker. Anakin Skywalkernya kan jadi yang the chosen one kan. Dan di film-film Hollywood lainnya untuk sampel-sampel lainnya, dan Mas Wak dan Pak Ucok mewakili seperti itu gitu. Lagu itu tidak diperuntukkan untuk membuat Pak Ucok sesuatu yang lelucon, enggak. Itu karena kami menghargai Pak Ucok gitu. Biasanya orang menganggap kita bikin lagu lelucon kayak Pak Ucok atau Mas Wak gitu, dikira kita menyindir mereka. Sebenarnya tidak, kita appreciate kepada mereka. Intinya bukan untuk ngecengin Pak Ucok ya sebenarnya. Itu adalah sebuah penghormatan kami, penghargaan kami untuk seseorang yang sangat berbakti kepada sebuah kampus ya. Dan kami mendedikasikan bahwa Pak Ucok itu adalah hamba kampus ya. Setidaknya kalau Pak Ucok udah nggak ada atau Mas Wak udah nggak ada, semisalkan masihkah ada orang seperti ada itu? untuk dikenang gitu. Kalau pengaruh-pengaruh ada Metallica, ada Megadeth, ada Rotor, ada Rox. Di sini ada Kapkocu. Di sini ada Kapkocu. Dan misalkan slang nggak ada ya, itu Kapkocu sama lagu Mas Wak yang menggantikan. Jadi ketika muncul dua lagu itu, slang itu terasa cemen dah. Pak Ucok melihat mahasiswa yang misalnya berbuat negatif terhadap Pak Ucok, berbuat misalnya yang nggak wajar, itu akibat pergaulan mereka. Mungkin mereka salah pilih pergaulan dengan minuman kerasnya atau obat-obatan terlarang. Tapi mau anak-anak ceng-cengin dia atau enggak, sebenarnya sama aja sih. Dia tuh udah berada dalam zona nyaman dia yang paling nyaman. Jadi kalau misalnya ada sesuatu cercaan atau apa, dia ya fine-fine aja. Dia tuh kayak udah gak peduli dengan dunia luar. Dia tuh udah mendapatkan kedamaiannya sendiri. Kalau menurut saya sih dia pasti nggak bakalan sakit hati ya. Mungkin udah bisa tergolong berumur lah, jadi untuk masalah kayak gitu ya paling dia ngerti anak kecil mah kayak gini sering masih muda, masih labil gitu-gitu. Kalau menurut gue sebenarnya nggak pantas sih. Soalnya kan Pak Ucok itu istilahnya udah tua, harusnya dihormati. Ngapain juga dibicarakan kalau memang nggak penting. Ya terserah sih, mungkin bagi orang itu penting, tapi kalau menurut saya itu nggak penting. Tapi mungkin pengertian aja, karena mungkin orang-orangnya ya ilmunya kurang cukup tinggi lah, masih rata-rata atau rata-rata ke bawah. Ya dia orangnya baik banget gitu, tapi kenapa kita nih sering banget cengin belakang, kayaknya nggak etis aja sih, kurang etis gitu. Itu dia orang tua gitu, kenapa kita harus ngolok-ngolok dia? Nggak gimana gitu, coba andainya orang tua kita diolok kan ya nggak baik juga kan. Ya gue pribadi sih sebenarnya gue nggak mungkin juga ngasih nasihat atau apa ya, soalnya gue juga salah satu termasuk orang yang ngecengin juga kan. Ya tapi sekarang tergantung dari orang yang masing-masing aja lah, kita juga punya orang tua kan. Kalau seandainya yang diomongin tuh bokap gue, tai banget sih, gue bakal wah tuh orang-orang. Secara itu jadi objek bercandaan gitu, objek lelucon ya. Siapa yang kagak marah? Anak-anak mana yang nggak bisa marah gitu, kecuali dia ya. Kalau dia dulu gowo mungkin. Kalau saya sih marah gitu, keluarga kita gitu dibikin jadi lelucon ya pasti marah lah. Dengan Pak Ucok dipermainkan itu mungkin dia hanya bercanda gitu. Tetap aja bercanda itu bikin sakit hati. Walaupun bokap gue nggak denger ya, gue yang denger, gue sakit hati banget lah. Nggak bisa sih kayak gitu. Kalau misalnya ya lo pikirin aja, kalau bokap lo diejek-ejek terus denger, lo sakit hati kan. Dan itu tai banget. Kalau dia bokap gue sendiri, ada anak-anak yang ngomongin kayak gitu, marah pasti gue.
sebagai anak kan kayaknya gimana gitu, bokapnya dicengin jadi bahan-bahan cengan gitu. Karena Pak Uco di rumah tidak punya anak, menganggap gitu, ini seakan-akan saya punya anak banyak lah gitu, lebih dari 2. Itu kan drama banget tuh, dia nggak punya anak dan usia segitu gitu. Biasanya dia sama istrinya aja gitu kan. Mungkin dia pengen banget punya anak, makanya dia baik banget sama semua teman-teman di kampus kan itu. Dan ternyata apalagi itu dia nggak tahu gitu. Dia nggak tahu dia dicengin gitu kan, jadi rasanya gimana gitu. itu satu drama sih menurut gue, drama yang buat gue sempat sedih nih gitu. Suatu saat juga kita bakal ngerasain yang namanya tua. Ya kesadaran sendiri aja masing-masing, cuman itu doang sih. Kalau mau ngecengin nggak usah sampai terlalu berlebihan banget, jangan terlalu membawa ekonomi ataupun fisik. Ya seenggaknya apalah yang ada di depan mata kita, jangan sampai membuat ya itu terlalu berlebihan ngecenginnya, cuman itu doang sih. Sebaiknya sih buat teman-teman ya berhentilah ngata-ngatain gitu ya, soalnya gimana sih, dia tuh udah baik banget gitu, jadi kayaknya nggak etis aja untuk jadi bahan ledekan. Nah kalau gue sih ya hormatilah Pak Ucok seperti kita menghormati seperti orang yang lain, sama-sama lah respect. Yang apa yang kita pikirkan itu harusnya apa-apa yang berguna saja. Kalau hal-hal yang tidak berguna seperti membicarakan kelemahan orang lain atau ya bukan kejelekan sih, atau orang tidak jelek tapi kita jelek-jelekan, itu sebenarnya hal-hal yang membuang waktu gitu. Tahu tempat lah. Sebenarnya semua itu akan pas kalau dipakai pada tempatnya. Kalau dipakai pada tempatnya ya mungkin untuk sebuah kondisi tertentu, itu untuk menghangatkan, untuk membangkitkan suasana dalam sebuah pertemanan atau apa, dan itu harus menggunakan unsur cengin-cengin Pak Uco, ya nggak apa-apa lah, sekali-sekali aja. Cuman kalau misalnya segala sesuatu dibawa sampai ke kelas pun dibawa, saya misalnya di kelas dosen baru menerangkan sedikit, lalu nanti mahasiswa membalasnya dengan celotehan, wah ini nanti kamu bisa kayak Pak Uco tuh. Nah itu menurut gua udah nggak pada tempatnya lah. Bagi dia kerja di sini dia mau nyari duit gitu, bukan dia sendiri yang masuk ke sini terus untuk menjajakan diri untuk diledekin kan enggak. Mungkin lebih mikir aja sih, lebih gimana sih orang tua kerja. Ntar nanti susah juga kan, masih karena di posisi dia kan tua dan bekerja. Oh ya kan saya bilang bahwa kamu harus bisa menghormati orang tua, walaupun bagaimana dia nggak punya perasaan apa-apa, kita sama ini harus inilah, harus bisa jangan sampai dicemoohkan atau memang diperlakukan ya sopan, karena dia sopan, kita harus kembali sopan. Kalau menurut saya ya Pak Uco itu kan udah baik banget sama kita, udah ya sopan banget lah, ibaratnya harusnya kita yang sopan ke dia lah gitu loh. Dia tuh udah kita lewat, dia yang nunduk-nunduk, itu kan kayaknya ada yang salah gitu. Dia lebih tua, harusnya kita yang nunduk-nunduk, tapi ini kebalik, dia yang nunduk-nunduk. Berarti dia udah bener-bener baik banget, dan untuk orang yang baik banget kayak dia itu kita udah nggak sepantasnya lah untuk kita ngeledek dia, ngehina dia dan segala macam. Itu sangat-sangat nggak pantas sekali kalau menurut saya.